yang indah ya. Christ in me, the hope of glory. Jadi kita akan ada hope of glory bila Christ in you. Bila Kristusnya tidak ada, bagaimana tuh? Apakah iya kita akan memiliki the hope of glory? Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini yang berhubungan juga dengan lagu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, the doctrine of Christ ya, yang akan disampaikan oleh hambanya Pak John Thompson. Oke, kita akan dengarkan. Silakan Pak John Thompson untuk menyampaikan firman-Nya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih. Kembali saya diberikan kesempatan. Tentu hari ini kita betul-betul memasuki, kalau Pak Wilson bilang kita memasuki sebenarnya hari-hari perlu kedewasaan ya, kematangan gitu ya. Karena waktu berlalu begitu cepat, tapi apakah pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan juga bertumbuh sejajar dengan pertumbuhan ini kita gitu ya, kerohanian kita gitu, teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan tema The Coming of the Kingdom, gitu ya. Mau menyampaikan yang pernah saya janji untuk menyampaikan tentang perspektif tentang kedatangan kerajaan Allah gitu ya, kerajaan Tuhan gitu ya. Tapi kesini minggu lalu saya mendengar Pak Wilson sharing lalu tanya jawab. Saya juga ingat janji saya bahwa saya ingin menyampaikan tentang tema ini, yaitu The Doctrine of Christ, karena memang ini menjadi dasar untuk segala sesuatu di dalam kebenaran yang hakiki, Bapak Ibu sekalian. Memang ini sudah pernah di-sharingkan, nggak tahu Pak Suhanda kah, atau teman-teman yang lain tentang The Doctrine of Christ, tapi saya ingin lagi meneguhkan gitu ya, karena kita sebagai anak-anaknya, demikianlah kita saling meneguhkan, saling memperlengkapi teman-teman sekalian. Dan tentang tema ini saya dapat justru di awal-awal bagaimana saya dibawa oleh Roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus, karena memang Roh Kuduslah pengajar yang sejati, pengajar kita yang diutus untuk kita semua. Ini benar-benar diuraikan di dalam pemahaman saya menjadi dasar-dasar untuk menerima pewahyuan yang terus lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian. Saya dapat bersaksi bahwa benar firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang adalah Kristus sendiri gitu ya. Jadi memasuki satu dimensi ilahi yang mengubah gitu ya, mengubah kehidupan kita dari yang lama itu dan menjadi baru. Dan betullah kita ini adalah ciptaan baru, Bapak Ibu sekalian. Bukan gara-gara tertulis saja, tapi memang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Saya selalu sampaikan bahwa kalau kita mengerti tentang apa yang dimaksud Tuhan, pasti kita menghidupi. Jadi statement yang mengatakan ya kita harus melakukan firman Tuhan gitu ya, itu statement yang dikoreksi dalam kehidupan saya. Sebab kalau saya mengerti firman Tuhan dan saya mendengarnya, pasti saya melakukan. Karena firman yang sesungguhnya itu hidup, Bapak Ibu sekalian. Yaitu Kristus sendiri yang di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mendengarnya, tentu dengar di sini adalah by the ears of our spirit gitu ya. Pasti kita melakukannya. Ya kan? Kalau kita dengar-dengaran, pasti kita melakukannya. Nah, ini hebat sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan membawa kita memasuki dimensi spiritual, walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, ya kan, masih ada di bumi ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini.
Kita berasal sungguh-sungguh dari Dia yang adalah Roh, Bapak Ibu sekalian. Jadi perkenankan saya apa yang telah saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, saya alami sendiri. Saya kan sering sampaikan kan, saya ini lawyer gitu ya, advokat. Eh, Seseorang tidak akan bisa diterima di pengadilan sebagai saksi kalau orang itu tidak melihat sendiri, kalau orang itu tidak mendengar sendiri, dan kalau orang itu tidak mengalami sendiri. Ya kan? Sama juga dengan kita. Kita tidak akan menjadi saksinya Tuhan kalau kita tidak melihat Tuhan, kalau kita tidak mendengar Tuhan, dan kalau kita tidak mengalami Tuhan. Makanya Yohanes mengatakan bahwa apa yang dia dengar, apa yang dia alami, apa yang dia raba, apa yang dia hidupi, itulah yang diberitakannya, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Sama dengan kita harusnya, anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan baru dari Dia, harus juga bisa mengatakan yang sama, lagi-lagi bukan karena tertulis, tapi karena kita benar-benar melihat Dia, mendengar Dia, dan mengalami Dia. Nah, satu kali Dia menaruh kebenaran ini, membuatnya menjadi rema di dalam kehidupan saya, dan ini luar biasa sekali. Jadi menjadi bisa mendengar hal-hal yang dalam, hal-hal yang tidak lazim mungkin didengar oleh telinga orang-orang pada umumnya, tapi kita bisa mendengarnya, kita bisa mengujinya, Bapak Ibu sekalian. Sebab memang saat-saat sekarang adalah saat-saat kita harus menguji segala sesuatu, khususnya pengajaran. Karena ketika saya menerima tentang the doctrine of Christ ini, waktu itu saya sudah melihat bahwa kita akan ada satu hari, ini kira-kira puluhan tahun yang lalu lah ya, atau belasan tahun yang lalu saya menerima ini, tapi terus-menerus sampai saat ini dipertajam gitu ya, bahwa dunia ini termasuk kekristenan akan memasuki masa-masa di mana pengajaran akan menjadi akan menjadi alat untuk menggoncang atau boleh begitu ya, atau memurnikan kita gitu. Iya kan? Pengajaran itu benar-benar dipertaruhkan gitu. Maka kita harus mengawasi ajaran kita, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Sebab kita tidak mempunyai wasit secara organisasi, secara otoritas. Kita tidak punya wasit. Siapa yang menentukan ajaran mana yang sesat, mana yang tidak? Udah nggak ada lagi. Kalau dulu mungkin kita masing-masing ada di dalam denominasi, ada di dalam organisasi, ada di dalam suatu sinode, ya kan? Tapi sekarang ini dengan melalui gadget, keterbukaan sekarang informasi, siapa yang bisa Bapak Ibu sekalian menjadi wasit, menjadi hakim atas pengajaran, mana yang benar, mana yang tidak. Nah, orang akan kehilangan arah saat-saat ini, kebingungan. Tapi kita yang sudah lahir dari atas, lahir baru, ya kan, harusnya kita tahu bahwa Tuhan itu sendiri yang menjadi wasit, yang menjadi hakim, yang menjadi penentu. Melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kita akan tahu, ya, dan kita tidak akan takut dengan apa yang disebut kesesatan atau penyesatan. Saya pernah ngomong sama teman-teman ya kan, sebab sekarang ini banyak pengajaran inilah, itulah, Kristen progresif lah, itulah, responnya bahkan menjadi jelek, menjadi kacau balau gitu. Kalau kita melihat dinamika yang timbul di dunia agama kekristenan sekalipun, terjadi kebingungan kan gitu ya. Terjadi
bisa terjadi justru chaos dalam tanda petik gitu ya. Kalau, jika, if kita tidak memasuki doktrin ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah doktrin yang sangat mendasar, ya. Tema ini adalah the doctrine of Christ ini tidak bisa disangkal. Inilah sebenarnya doktrin yang mesti benar-benar hidup di dalam hidup kita, teman-teman sekalian, ya. The doctrine of Christ. Tidak ada yang bisa menyangkal ini gitu ya. Kalau doktrin-doktrin yang lain bisa saja ya doktrin baptisan, ada yang percik, ada yang selam, itu debat, ya kan? Doktrin apa, ya semua diuji gitu ya. Tapi ini exactly tertulis dan tanpa apapun ya, tanpa interpretasi pun itu memang udah tertulis demikian. Gitu. Nah, saya sudah coba buat PowerPoint saya, teman-teman, tapi jangan terikat kepada PowerPoint itu, tapi terikatlah kepada Roh Kudus ya, sama-sama kita ya. Ini ya, coba saya share screen. The Doctrine of Christ. Tentu karena ini adalah prinsip dasar kerangka besar gitu ya daripada pengajaran Kristus. Tentu saya tidak menyampaikan detail-detailnya kan, karena kita tidak akan cukup waktu, tapi justru setiap pertemuan kita justru haruslah ada di dalam kerangka ini gitu ya, the doctrine of Christ. Dan nama fellowship kita juga adalah Christ Centered Ministry gitu. Ya. Kemarin kami diskusi bahwa ini tepat sekali. Nggak bisa disangkal, nggak bisa dikatakan tidak ada orang yang bisa mencap ini sesat kalau kita benar-benar ada di dalam the doctrine of Christ ini. Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Tapi memang kita butuh mendalaminya. Kita butuh terus hidup di dalamnya. Inilah yang terus kita uraikan. Nah, teman-teman, jadi kita sudah tepat dan benar ketika Christ is the center. Kristus itu adalah pusat dari segala sesuatu. Ya kan? Kristus, Bapak Ibu sekalian. Maka disebut the doctrine of Christ. Oke, ada 8 hal yang saya mau share. Jadi ini hanya introduction, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi prinsip-prinsip saja. Tapi detail-detailnya nanti akan terus-menerus dalam pertemuan-pertemuan kita. Objective of sharing saya begini. Saya ketemu tadi di dalam Ulangan 32 ayat 2, my doctrine, kata Tuhan nih, ya kan, karena the doctrine of Christ ini adalah pengajaran Tuhan, ya kan, pengajaran Bapa, ya. Dikatakan bahwa pengajaranku akan menitik seperti hujan. Jadi nggak kebetulan tadi Pak Wilson, Pak Suhanda bilang semalam nih hujan gitu ya, seger gitu ya. Itu pernyataan profetik. Kalau kita itu, teman-teman, kalau kita ada di dalam kalau kita ada di dalam cengkraman roh, yang pengalaman-pengalaman saya gitu ya, sungguh dia itu menyambungkan benang merah yang begitu rupa gitu, teman-teman sekalian, karena dia hidup gitu, rohnya itu tidak terbatas. Makanya dikatakan pengajaranku akan menitik seperti hujan, lalu ucapanku akan menetes seperti embun, seperti rintik hujan ke atas tunas muda, dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Itu menyegarkan, ya kan? Kalau Pak Girsang bilang, aduh hidup ini bahagia banget gitu ya. Sempurna, perfect, teman-teman sekalian. Kita hidup gitu ya. Hidup kita itu hidup gitu. Ya, hidup itu sendiri kan Kristus ya. Nah, jadi mari benar-benar kita ada di dalam pengajaran ini. My doctrine shall drop as the rain, teman-teman sekalian. Ini dahsyat sekali. Jadi nggak kebetulan.
ya kan? Masalahnya, ya kan? Di dalam Yesaya kita tahu semua ini, Yesaya 55, Tuhan sendiri berkata, pikiranku itu bukan pikiranmu, ya kan? Dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Jadi, doktrin itu adalah pikiran, the mind of God, gitu ya. Jalan, kan Kristus adalah jalan. Bukankah Kristus juga adalah pikiran Tuhan, hikmatnya Tuhan, yang kita baca di Amsal ya. Jelas sekali bahwa Amsal itu berbicara merujuk kepada Kristus. Nah, karena pikiran kita itu bukan pikirannya Tuhan, makanya kita perlu diajar, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Dan hebatnya, dia tuh mencari murid. Maka, kalau dia mendapatkan kita atau memanggil kita, itu kita tuh dijadikan murid. Supaya transfer the mind of God itu kepada kita. Iya kan? Mengajar kita. Iya. Kekristenan itu adalah pemuridan sesungguhnya ya. Tapi tentu tidak pemuridan secara, kalau Pak Wilson bilang itu is not about knowledge gitu ya, intellectual human, bukan, ya kan? Tapi benar-benar ini pikiran Tuhan, the doctrine of Christ, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya kan? Jadi pikiran Tuhan itu hendak diinput, diinstal di dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah share juga tentang dikatakan bahwa as a man think in his heart, so is he. Sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia, ya kan? Itu prinsip, itu hukum, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kalau Tuhan mau menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, Dia harus menaruh pikirannya di dalam kehidupan kita, supaya kita berpikir as Dia seperti pikiran Tuhan. Demikianlah Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, dengan cara menginput pikirannya di dalam kehidupan kita yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Kan gitu ya. Inilah perjalanan sesungguhnya kekristenan sejati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, next ya. Nah, jadi nyambung ini semua. Mau dibolak-balik kemanapun, ya kan, kemanapun kita mau menelitinya, tetap berpusat kepada Kristus, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa dikatakan Yesus datang ke dunia ini, ya, mengambil rupa sebagai manusia, dia berkata yang sudah sangat umum kita dengar gitu ya. Ketika dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kelegaan, sentosa, damai, seterusnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika kita belajar tentang the doctrine of Christ ini, Bapak Ibu sekalian, ya, sungguh kita kita yang letih lesu dan berbeban berat kehidupan ini, itu kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Lalu kita memikul kuk yang ringan. Kuk itu seperti diibaratkan seperti sepasang lembu. Kan kuk itu kan kita tahu ya, kalau dua ekor lembu lalu dengan kuk yang sama, ya kan? Kenapa menjadi ringan? Karena sesungguhnya Tuhan menanggung kuk bersama-sama dengan kita. Itu cara Tuhan menolong kita. Dia mau tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Itu konsep ilahi, sorgawi, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mau belajar bersama dengan Dia. Ya kan? Di dalam Matius 11 ini, saya buka ya, karena saya baca tadi pagi,
ayat 25 dan 27 berkata begini, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Minggu lalu ini disampaikan oleh Pak Wilson, ya kan? Jadi ketika ayat marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku. Ini bukan supaya kita datang ke depan altar kemudian ditumpangkan tangan kita jatuh rebah. Bukan itu konteksnya, konsepnya itu sah-sah saja kita memang mendoakan orang gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini Bapak Ibu sekalian lebih jauh, lebih dalam lagi gitu ya. Sebab untuk memahami the doctrine of Christ ini nggak bisa, benar sekali, makanya saya terilham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wilson ya yang minggu lalu. Ini nggak bisa dimengerti dengan intelektual, ya, nggak bisa dengan membuka sekolah saja kemudian kita bisa memahami the doctrine of Christ. It's not, ya, it's not by human thought, ya. Ini tidak bisa by rasio manusia, ya kan? It's not rational but must be spiritual. Ini rohani, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Makanya selalu kita harus memahami bahwa ini hanya bisa kita terima by revelation, ya kan? Kita mengenal Tuhan itu, mengetahui Tuhan itu by hubungan, by fellowship, relation, Bapak Ibu sekalian, ya kan? By revelation through relation, intimate relationship, ya kan? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya intimasi yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita itu nggak setengah-setengah. Dia mau hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Tapi tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian yang saya bacakan tadi, dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ini setali bukan apa istilahnya. Ini mata koin yang tidak terpisahkan antara Bapa dan anak. Ini tolong digarisbawahi, Bapa dan anak. Hubungan Bapa dan anak gitu ya. Bapak Ibu, ya. Dan orang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Jadi di grand design-nya, grand naratifnya, gambar besarnya, kebenaran itu adalah hubungan Bapa dan anak, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita itu harus dilahirkan dari Dia. Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara kita dan Bapa. Itulah yang mau dibangun dalam kehidupan kita itu, supaya benar-benar kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Gitu ya. Jadi Tuhan yang menyatakan kepada kita, reveal His Son, ya kan? Dikatakan Matius 7 ayat 27 tadi, teman-teman sekalian. Nah, lalu belajarlah daripadaku, ya, katanya ya. Lalu satu kali, Bapak Ibu, kita tahu semua ini juga, tapi dengan saya merimain kembali ayat-ayat ini suatu benang merah yang kita bisa menangkap hal yang lebih tinggi, lebih dalam, atau lebih sempurna, atau apa. Ya, lebih maksudnya lebih lengkap lah gitu ya. Kesempurnaan, karena sempurna ya nggak bisa dikatakan lagi lebih sempurna, karena sempurna itu adalah
sudah bulat utuh gitu ya. Nah, Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid, ya kan, dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Yesus suatu saat menjelang akhir daripada pelajaran secara kepada murid-muridnya. Waktu itu dia bertanya, ya, kita tahu semua ini, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Sebelumnya dia bertanya kepada murid-murid, siapakah anak manusia? Lalu dia bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu tiba-tiba Simon Petrus yang orang responsif berkata, ya kan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dikatakan, you are the Christ, the Son of the living God. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, garis bawahi yang saya katakan tadi, ini karena ini inti daripada apa yang saya mau sampaikan ya. You are the Christ, the Son of the living God. Ya, jadi ada anak, ada Bapa di sini. Ya, Christ itu adalah the Son of the living God, ya kan? Nah, jadi di sini kita tahu, dari sini kita tahu beberapa poin. Selain tadi intinya you are the Christ, the Son of the living God, dan kita tahu juga bahwa untuk memahami ini butuh pewahyuan, butuh pernyataan, butuh penyingkapan, sebab ini tidak bisa diajarkan oleh manusia. Saya juga membatasi diri saya, jelas tadi bahkan di dalam doa saya, biarlah yang berbicara ini bukan John Thompson, Pasaribu, but biarlah perkataan-perkataan yang kukatakan ini adalah perkataan-perkataan yang kudengar dari Bapa sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi ini benar-benar diwahyukan kepada kita. Makanya berbahagialah orang yang bisa menangkap ini. Biarpun di antara 10 orang ini disampaikan dengan yang sama, kalau Bapak Ibu tidak diwahyukan, tidak akan dapat. Ya kan? Makanya kita cegah berbantah-bantah. Kita cegah untuk bersoal jawab yang tidak perlu, tidak penting, debat, jangan, Bapak Ibu, tidak perlu. Tapi memang kita harus memberitakan, memang itu tugas kita. Kan kita juga diutus untuk mengajar, kan gitu ya. Tapi di antara suara yang diperdengarkan, pengajaran yang diperdengarkan, itu dikatakan Tuhan, berbahagialah telinga yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi teman-teman, makanya ayo dengar-dengaran kepada Roh Kudus yang sekarang ini berbicara itu terus terang kepada mereka yang lapar dan haus dan yang sudah dipanggil untuk ini. Kitalah orang-orangnya. Dan nasib dunia ini, dalam tanda kurung nih, dalam tanda petik ya juga. Nah, keberadaan dunia ini ditentukan oleh anak-anaknya. Ya, ada koreksi besar-besaran nih yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya the doctrine of Christ ini diperdengarkan. Ya. Next. Nah, ini salah satu, teman-teman. Ya, salah satu. Who is Christ? Tadi kan pertanyaan saya buat, who is Christ? Ya, lalu dijawab, you are the Christ, the Son of the living God. Ya, anak daripada Bapa. Garis bawahi hubungan Bapa dan anak gitu ya. Nah, ya salah satu ini ya banyak sekali ya, aku jalan, aku kebenaran, akulah pintu, akulah terang dunia, aku dan seterusnya, itu menjadi jawaban bagi kita semua. Dialah segalanya. He is the center, teman-teman. Itu benar. Maka dikatakan ditangkap oleh murid-murid yang sebelumnya mengenal Yesus itu hanya sebagai manusia, daging. Kemudian murid-murid itu oleh pernyataan Roh diajar oleh Roh Kudus sendiri, yaitu Roh Allah sendiri yang adalah Kristus itu. Kemudian mereka mengenal mereka melihat, dalam tanda petik, mereka mendengar, mereka mengalami pribadi yang seperti dilihat oleh Petrus,
You are the Son of the living God. You are Christ. Kalau yang diurapi, engkaulah Mesias, the Messiah, ya kan? Yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh dunia ini, ya kan? Nah, nanti kita lebih lanjut karena maka kenapa ini saya katakan ini menjadi dasar untuk kebenaran the coming of the kingdom. Suatu saat nanti kalau saya diberi kesempatan sampaikan itu apa yang saya dapat juga dari pengajaran daripada Roh Kudus, ya kan? Sebab Kristus itulah cahaya kemuliaan Allah, dialah gambar wujud Allah. Saya kemarin tanya-tanya kepada Yudi waktu antar dia pulang ya, who is Christ according to you? Dia bilang, Christ is the exact representation of his nature. Ya kan? Kristus itu adalah gambar wujud Allah, keberadaan Allah, ekspresinya Tuhan. Kalau Allah itu hanya Allah saja, tanpa dinyatakan, kita tidak akan bisa melihat dia. Tapi, ya, ini yang tersembunyi itu kan harus dinyatakan. Ya kan? Karena Allah itu adalah dialah the mystery yang sesungguhnya kan gitu ya. Tapi dia dinyatakan, nggak ada yang tersembunyi itu yang tidak dinyatakan. Ya, tidak ada kebenaran yang rahasia itu yang tidak akan disingkapkan. Tapi memang disingkapkan terlebih dahulu kepada orang-orang yang dipanggilnya dan dipilihnya. Supaya bukan hanya mereka tahu, sungguh-sungguh mereka hidup. Makanya dia menyatakan dirinya kepada kita. Dia adalah gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan dan seterusnya. Maka ketika dikatakan marilah kita ya menjadikan manusia in our image, in our likeness, berarti Kristus adalah gambar daripada Allah sendiri. Dan bagaimana kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan adalah melalui Kristus. Dialah gambar wujud Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini dahsyat banget. Dan ini terjadi bukan nanti. Kan gitu. Bukan one day at the time, bukan one day syndrome. Karena kekristenan penuh dengan one day syndrome, suatu saat nanti, gitu ya. Sehingga tidak heran mengapa kekristenan menjadi begini-begini saja, karena kebenaran ini belum tersingkap. The doctrine of Christ ini belum dinyatakan. Tapi kita ingat janji daripada Tuhan bahwa pengenalan akan Allah akan menutupi bumi ini seperti air menutupi lautan. Tapi dia menyingkapkannya, dia menyatakannya by seturut dengan rancangannya. Dan berbahagialah kita, Bapak Ibu sekalian, yang telah mendengar ini, dan yang melihat ini, dan yang pasti menghidupinya. Ini adalah kasih karunia yang sesungguhnya. Benar-benar inilah grace yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Kemarin bincang-bincang kan, apa sih kasih karunia itu? Kan kasih karunia menjadi pengajaran tersendiri sekarang. Adalah hyper grace, doktrin, ini dan itu, dan ini dan itu. Jangan, teman-teman, jangan terkurung dengan pengetahuan, ya kan? Karena grace, ya, kasih karunia itu adalah pribadi, yaitu Kristus. Kebenaran itu adalah pribadi, yaitu Kristus, dan pribadi ini mau dinyatakan kepada kita. Jadi, kalau ini ada dan hidup di dalam kita, ini menjawab semua ketidakpahaman, ketidakmengertian dan atau penyesatan sekalipun. Ini akan terjawab gitu ya. Debat-debat sana, debat sini, kalau orang mau mendengarkannya, ya kan mau duduk diam bersama-sama sebagai murid, bisa kita mengerti, kita pahami by our spiritual understanding, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Kristus itu adalah gambar Allah yang tak kelihatan gitu ya. Makanya mau diperlihatkan. Diperlihatkan di sini diperlihatkan di sini bukan dengan mata jasmania, kan gitu ya. Memang kita Allah tidak bermaksud, bukan itu rencana kekal Tuhan supaya kita melihat secara jasmania. Karena melihat secara
Yang jasmania kan terbatas kan. Kita kan udah tahu bahwa hal-hal yang nampak ini akan hilang lenyap. Maka Tuhan tidak mau membawa kita kepada yang nampak secara lahiriah, tapi kita mau nampak secara spiritual, secara rohani. Itulah yang nampak, itulah kekekalan, Bapak Ibu sekalian. Melihat yang tak terlihat, kata Paulus. Iya kan? Makanya Yesus sendiri mengatakan mereka memiliki mata tapi tidak melihat, mereka memiliki telinga tapi tidak mendengar. Maka tidak heran mereka tidak percaya dengan hatinya. Ya kan? Berbahagialah ketika dikatakan berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini maksudnya adalah supaya kita bisa melihat gambar Allah yang tak kelihatan itu tapi dinampakkan di dalam alam roh, di dalam penglihatan rohani kita. Itu benar-benar nyata, ya kan? Itu real, bukan hanya sekedar fakta nampak secara jasmania, tapi benar-benar real, nyata, hidup di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Makanya ya di dunia ini bahkan di agama di dunia agama tersebar berseliweran doktrin-doktrin manusia, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Berseliweran gitu ya. Doktrin manusia. Tapi kita sudah diingatkan oleh Yesus sendiri. Bahkan 2000 tahun yang lalu, ya. 2000 tahun yang lalu penyesatan itu ada. Setiap zaman ada, Bapak Ibu sekalian. Dan makin sekarang itu makin canggih gitu ya penyesatannya. Ya, pengajaran yang salah itu canggih. Mirip sekali dengan kebenaran, tapi bukan kebenaran, ya kan? Nah, ini benar-benar yang saya bilang itu hanya Tuhan melalui rohnya yang kudus yang menyingkapkannya kepada kita. Yesus bilang, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya kan? The doctrine, their teaching, orang Farisi, orang Saduki, ya kan, ahli-ahli Taurat, sebenarnya mengulang lagi sekarang ini, ya kan? Mungkin dia tidak tidak menyebut dirinya lagi orang Farisi, orang Saduki, tapi bukankah berseliweran? Bahkan di dalam kehidupan kita pun berseliweran pemikiran-pemikiran manusia, ya kan? Yang saya sebut dengan illegal mind, illegal teaching, ya, inaccurate teaching, Bapak Ibu sekalian. Tapi puji Tuhan sekali lagi, the doctrine of Christ menjawab semuanya, ya kan? Jadi jangan the doctrine of human, tidak. Sebab banyak, ini kan udah di dalam Roma 2000 tahun yang lalu juga terjadi. Paulus bilang, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Kan itu yang terjadi. Jangan-jangan kita seperti itu. Saya seperti itu ketika saya tidak memasuki the doctrine of Christ, Bapak Ibu. Giat untuk Allah, memberi, pergi ke sana, pergi ke sini, tanpa pengertian yang benar, sia-sia. Merusak justru kerajaan Allah, ya kan? Dirusak oleh pemikiran manusia. Sama kejadiannya dengan waktu Petrus jawab Yesus, siapakah anak manusia itu ya? Lalu ketika dia sampaikan bahwa dia mau disalib, lalu Petrus bilang, tidak akan terjadi kepadamu ya guru, gitu ya, ketika dia mau disalib, gitu ya. Lalu belum lama Yesus bilang, enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan pikiran manusia, gitu ya. Kan baik padahal Petrus, ya enggak? Baik kan supaya Yesus jangan disalib, ya kan? Tapi nggak sesuai dengan rancangan Tuhan, kan gitu. Pikiran manusia nggak baik saja nggak cukup. Kemarin bukankah kita
membahas ya perbuatan baik, apakah masuk surga, apa banyak sekali diskusi-diskusi kita ya. Kan enggak, tapi harus melalui pribadi ini. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan kepada Bapa. Nah, soal nanti apakah Kristus mewahyukan dirinya kepada orang-orang dimanapun, bagaimanapun, nah itu hal lain, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi hati-hati kita supaya kita bukan menjadi bagian orang yang giat tapi tanpa pengertian yang benar. Supaya kita memiliki pengertian yang benar, kita harus masuk kepada pengajaran Kristus sendiri, ya. Sebab orang yang giat sungguh-sungguh itu adalah tanpa pengertian yang benar itu adalah mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Egonya, bisa saja kita menggunakan Alkitab yang sama. Kemarin Brother Harry beberapa bulan yang lalu kami terlibat diskusi. Ya kita harus back to the Bible katanya. Nah, ini pernyataan yang sensitif, tapi harus saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kemana kita harus kembali? Siapa pengajar kita? Pengajar kita itu adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus, ya kan? Tidak cukup dalam tanda petik. Ini sensitif, nggak apa-apa, tapi ini kebenaran karena memang di Alkitab ini juga tertulis bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri akan mengutus Roh Kudus yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Dialah satu-satunya pribadi, cara untuk mengajar kita ke dalam the doctrine of Christ. Is the Holy Spirit. Roh Tuhan sendiri. Kalau minggu lalu dikatakan Pak Wilson, roh anaknya itulah yang mengajar kita gitu. Coba kita lihat lebih jauh ya. Ingatkan saya Pak Suwanda kalau waktunya ini ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita benar-benar harus masuk kepada ini. Nah, kenapa sih the doctrine of Christ ini perlu digaungkan, dan puji Tuhan kalau fellowship kita ini mengambil identitas diri kita bahwa Christ-centered ministry ini sudah sangat tepat, dan tidak, yang saya bilang tidak ada yang bisa mengganggu gugat ya the doctrine of Christ, tapi harus benar-benar gitu ya kita perdalam supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama, menambahkannya dengan pikiran manusia kita, dengan emosi kita, dengan niat baik kita. Ayo kita mengajarkan yang benar-benar apa yang kita dengar dari Bapa, bukan hanya sekedar dari buku-buku apa gitu. Boleh kita, saya juga membaca buku teman-teman, tapi pengajar yang sesungguhnya adalah Roh Kudus, gitu ya. Sebab apa? Sebab The Doctrine of Christ ini kan exactly ditulis di dalam 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, tapi sebelumnya saya bacakan Bapak Ibu, Yohanes ayat 7 dan 8, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini sering dipakai oleh Pak Girsang dan teman-teman sekalian ya, tentang the coming gitu ya. Tapi saya janji suatu saat saya akan share tentang the coming of the kingdom yang mungkin perspektif yang mungkin melengkapi gitu ya, yang saya dengar sendiri daripada Tuhan. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi the doctrine of Christ itu disinggung oleh Yohanes untuk apa ya? Untuk mengingatkan kepada orang-orang percaya pada saat itu, karena memang penyesat dari dulu sudah ada, tidak harus sekarang, iya kan? Ada setiap zaman. Tapi memang lebih canggih lagi nih sekarang gitu ya. Tapi kita jangan takut ya. Penyesat ya memang harus ada ya. Kepada si penyesat itu lebih bagus ditaruh di lehernya batu kilangan kemudian dicemplungkan ke laut katanya ya. Tapi ya bukan itu
kitanya nih, apakah kita bisa mengawasi ajaran kita? Kan gitu. Nah, perlu the doctrine of Christ. Nah, ini dia puncaknya, Bapak Ibu sekalian. Di Yohanes 1 ayat 9, ya, dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Garis bawahi ya, Bapa maupun anak. Nah, ini apa ya? Apa namanya? Tergantung kepada ini semua the doctrine of Christ. Antara Bapa dan anak dan seterusnya nanti lebih jauh. Coba kita lihat ya. Ya kan? Jadi whosoever transgresseth and abide not in the doctrine of Christ had not God. Ya, jadi tapi kalau kita memiliki the doctrine of Christ, kita memiliki Bapa maupun anak. Nanti kita lebih jauh. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam sekalipun kepadanya. Kira-kira begitu. Sebab barang siapa memberi salam doang saja, pun ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ngeri bukan? Iya kan? Jadi betapa pentingnya, betapa sentralnya the doctrine of Christ ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, memberi salam aja nggak boleh. Ya kan? Nah, ya puji Tuhan, makanya saya bilang, kalau disebut the doctrine of, the Christ-centered ministry itu udah tepat dan benar, itu teman-teman sekalian. Makanya saya mau tetap ada, diundang sebagai pembicara, kita ketemu-ketemu kopi darat, ya, akan lebih banyak lagi nih kata Pak Hirsang, Pak Wilson, teman-teman sekalian, kita bertemu supaya kita benar-benar transgressed, ya kan, dengan atau abide dengan pengajaran ini, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam ajaran ini, kita memiliki Bapa maupun anak. Apa maksudnya? Ini, ya. Saya singgung sedikit 1 Yohanes karena 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu premnya itu adalah tentang the doctrine of Christ. Makanya dia menegaskan selain kitab Yohanes yang Injil, ya ini Injil juga sih sebenarnya. Jangan beda-bedakan ya, Injil itu juga pribadi ya. Injil itu Kristus sendiri ya, Bapak Ibu, yang saya pahami sekarang. Bahwa Injil itu adalah berita baik, itu adalah Kristus sendiri. Nah, pembukaan daripada 1 Yohanes berkata begini, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami, dia bilang, adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu 1 Yohanes 1 ayat 3. Maka fellowship yang benar itu apa? Ya, sekarang ini banyak orang mendirikan fellowship A, B, C, D, itu aduh, maksudnya baik, tapi kadang-kadang memecah belah gitu ya. Ingat, jangan pernah mendirikan satu fellowship kecuali fellowship ini. Ya. Sebab fellowship murid-murid adalah persekutuan murid-murid adalah persekutuan Bapa dengan anak. Lagi-lagi garis bawahi. Yesus Kristus, Bapa dengan anaknya, Yesus Kristus. Ya. Lalu dikatakan di dalam ayat satunya, saya bacakan Bapak Ibu, dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepadamu. Iya kan? Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya sekarang, kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakannya kepada kami. Ya kan? Maka dilanjutkan ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak, Yesus Kristus. Makanya murid-murid ini ketika menuliskan ini, mereka itu sudah melihat Yesus itu
is not just the son of Joseph, bukan sebagai anak tukang kayu. Maka memang ya benar sih statement yang mengatakan, masa kita lagi balik lagi mau menanti-nantikan apa yang nampak, ya kan? Padahal ini yang kita sudah mendapatkan yang esensi, yang real, yang nyata, yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Ini dasar saya ketika saya di awal mengatakan bahwa kita adalah saksi atas Dia yang tidak dilihat oleh manusia ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini dahsyat. Jadi murid-murid mengerti, mengenal Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Mereka mengenal ketika Yesus mengatakan, I am the beginning and the end. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah semuanya. Dia ada di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian. Ini dahsyat. Ini nggak sanggup pikiran manusia menangkapnya. Bahkan bagi manusia ini kebodohan. Tapi apa yang bodoh secara manusia ini Tuhan nampakkan, Tuhan tampilkan untuk mempermalukan hikmat dunia ini. Makanya saya nggak main-main juga teman-teman terhadap ini, dan saya bersuka cita atas ini semua, dan saya tidak ada lagi yang sesempurna ini, gitu, ya kan? Yaitu Kristus itu memang benar-benar adalah jawaban bagi dunia ini, ya kan? Makanya siap-siap kita teman-teman untuk menampakkan Dia dalam dunia ini. Karena kedatangan Tuhan yang sesungguhnya, saya sedikit singgung teman-teman. Kedatangan Tuhan itu adalah Dia harus datang, kepala dan tubuhnya harus datang sama-sama gitu ya. Iya kan? Kitalah justru nanti kedatangan Tuhan. Nanti saya singgung about the coming of the kingdom, tentang yang saya dapat gitu ya. Oke, saya sudah di akhir ini, Bapak Ibu. Yesus, sekarang kita masuk kepada pertanyaan, so what is the doctrine of Christ itself? Apa sih doktrin of Kristus itu, ajaran Kristus itu apa sih? Saya bertanya-tanya gitu ya. Tapi saya sudah mendapat kesan waktu itu, ini ajaran Kristus ini, dia ini roh adanya gitu ya. Saya coba cari-cari apa ya. Kadang-kadang gini, saya pernah bilang gini, itulah hebatnya kalau Roh Kudus yang mengajari kita gitu. Dia mewahyukannya di dalam kita, ternyata ada ayatnya gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya ada ayatnya dulu baru kita mengerti. Tidak mutlak seperti itu. Maka saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar pengajar yang sejati. Ajarannya itu, the doctrine of Christ itu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang tertulis bahkan, kan gitu ya. Ya, yang tertulis itu kan kalau hanya sekedar tertulis doang tanpa kita membacanya atau mempelajarinya dengan pewahyuan daripada Roh Kudus juga memunculkan doktrin-doktrin manusia, ya kan? Dia oleh Alkitab yang sama bukan muncul pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh juga kan? Makanya kita butuh pengajar yang sesungguhnya itu Roh Kudus. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 7, teman-teman. Saya mau ajak dulu di situ ya. Ini udah dekat akhir. Ya. Saya cari tahu ya, kenapa ya dikatakan the doctrine of Christ ini apa sih? What is the doctrine of Christ itself? Ya. Yohanes 7 ayat 16. Nanti baca satu perikop Bapak Ibu. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, artinya kehendak Bapa, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Termasuk saya sekarang ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, akan bisa exactly mengatakan kalau benar-benar mendengar ya. Apakah yang kukatakan ini, atau yang saya sharingkan ini, apakah datang dari John Thompson Pasaribu as human or not? Ya kan? Saya berani mengatakannya. Dan memang itu memang yang saya dengar dari dia yang saya katakan, teman-teman sekalian. Jadi salah satu prinsip daripada the doctrine of Christ dalam pernyataan Yesus ini, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya sih,
Orang tetangga kita mengatakan, ya tuh lihat tuh, kan Yesus kan bukan bukan Allah katanya ya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Yesus di sini tuh kadang-kadang dia berbicara begini, kadang-kadang kita harus lihat konteksnya, ya kan? Ketika dikatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, as a human, sebagai manusia, dia mengambil rupa sebagai manusia, makanya dia tidak menghendaki kita mengenal dia as human, maksudnya kan dia fully man and fully God, ya kan? Dia adalah pribadi yang mengambil rupa sebagai manusia. Dia tidak menginginkan dan memang tidak mau, dan itu bukan rencananya, supaya kita mengenal dia, mengharap-harapkan dia sebagai manusia, jasmania fisik. Tidak. Karena yang saya bilang tadi, yang nampak ini sementara, itu akan berlalu. Tubuh fisik akan berlalu, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kekal adalah roh adanya. Ya kan? Nah, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, ya kan? Jadi saya baca, oh kenapa dikatakan ayat sebelumnya itu waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya kan? Kenapa John Thompson? Kenapa Pak Wilson? Kenapa Pak Girsang? Kenapa Pak Eri? Kok lain dengan pengajar-pengajar yang lain, ya kan? Ya kan? Kenapa Yesus ngajar itu berbeda dengan ngajarnya ahli-ahli Taurat yang sekarang katakanlah kayak perguruan-perguruan tinggi sekarang lah gitu ya, uh, uh, ya kan? Kok beda gitu ya cara mengajarnya, cara belajarannya dan bahkan pelajarannya sendiri kok berbeda, ya kan? Makanya jawab Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Maka saya berjanji, saya tidak akan pernah sharing. Saya akan nanti lebih berani kalau saya benar-benar tidak mendengar daripada Tuhan, saya tidak akan mau ngajar. Jangan pernah. Kita akan merusak kebenaran Allah, teman-teman. Tapi kita harus mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Makanya dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Ya kan? Jadi ajaranku itu, kata Yesus, sebagai manusia, bukan dari diriku sendiri, tapi dari dia yang mengutus aku. Tapi apa katakan? Dikatakan dalam Matius 7:28. Yang sama juga. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, doktrinnya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Suatu saat orang bilang kepada saya, ya kan, Brother John kalau ngajar itu berbeda ya. Ada juga yang enggak. Kadang-kadang saya pernah juga mengalami, saya mengajarkan pengetahuan saja gitu ya. Saya tahu bahwa saya mengajarkan pengetahuan saya itu sedih banget setelah itu. Sedih saya teman-teman sekalian. Karena saya mengajarkan karena waktu nggak sempat apa, karena sudah dijadwal apa gitu ya. Saya nangis. Makanya saya berjanji saya tidak mau lagi mengajar karena apa dari pikiran saya dengan pengetahuan, walaupun kata-katanya sama. Iya kan? Tapi kalau kita mendengar daripada Tuhan sendiri, ya kan? Kita akan mengajar dengan seperti orang berkuasa. Ya kan? Bukan sebagai orang yang berkuasa. Karena firman itu yang berkuasa, bukan kita as a human. Firman itu yang menciptakan langit dan bumi ini, serta segala isinya, firman yang sama itulah yang kita sampaikan. Next. Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus katakan dan aku sampaikan. This is the principle of the doctrine of Christ, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tapi dikatakannya lagi itu, Yohanes 14 ayat 10. Ya kan? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Teman-teman, ini konsepnya.
ini grand narasinya, termasuk kita. Karena, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Yesus diutus, demikian juga kita diutus. Tapi harus mengikuti pola ini, blueprint ini, grand narasi ini. Ya kan, cara Tuhan mau menyatakan dirinya kepada dunia ini melalui pola ini, teman-teman. Ya kan? Makanya harus kita sampai kepada kebenaran Christ in you, the hope of glory. Itu benar, teman-teman. Itu bukan, jangan gara-gara biasa kita sampaikan kemudian kita jadi bosan. Ya, karena memang kalau hanya sekedar pengetahuan kita bisa bosan, tapi saya tidak akan bosan-bosan. Karena itu saya taruh di dalam WhatsApp saya gitu. Kalau teman-teman ada punya nomor saya, di bawahnya itu adalah Christ in you, the hope of glory. Itu sudah puluhan tahun saya taruh, teman-teman. Ketika saya juga menerima ini juga. Ya kan? Nah, Yohanes 14, ini sudah mendekati akhir ya. Ya kan? Yohanes 14, ayat 12 berkata begini lanjutannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan seterusnya. Saya bacakan aja, 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Iya kan? Jadi, teman-teman sekalian, inilah yang saya bilang grand narasinya. Bahwa kita harus sampai kepada Bapa dan Anak. Saya akhiri di Yohanes 17, teman-teman. Saya bacakan aja ya, belum sempat saya taruh di dalam PowerPoint. Kebenaran Bapa dan Anak. Fellowship of the Father and the Son gitu ya. Yohanes 17 saya bacakan teman-teman ayat 22 yang pernah saya share tapi ini peneguhan ya. Yohanes 17 ayat 22 mulai. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ini doa Yesus ya, ingat ya. Ini doa Yesus yang ditulis dan dari sana kita mendapat peneguhan terhadap the doctrine of Christ. Dan aku telah memberikan kepada mereka, kepada murid-murid, dan harusnya juga kepada kita, yang murid-murid juga sekarang, telah memberikan kepada mereka, masing-masing nama kita, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau. Ini kemauan daripada Yesus dan pasti terjadi, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi, Bapak Ibu, the doctrine of Christ yang di Yohanes tadi, yang mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tapi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak secara lengkap. Ya kan? Itulah hubungan kita. Supaya kita juga ada di dalam fellowship itu. Dan melalui itu dunia akan tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita pertajam di question and answer dan teman-teman yang lain bisa saling menemukan. Saya kembalikan Pak Suwanda. God bless you. Iya, oke. Terima kasih hambanya Pak John Thomas.
Thompson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless.